Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menyaksikan pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM melalui channel YouTube. Nah, apa itu asesmen nasional? Nah, asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum yang lazim dikenal dengan AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Nah, apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional diharapkan peserta didik memiliki kecakapan hidup abad 21. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Latar belakang daripada kebijakan asesmen nasional itu merujuk kepada hasil PISA. Misalnya hasil PISA tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Begitu juga dengan kompetensi numerasi. Ya, dari hasil PISA menunjukkan 71% siswa memiliki kompetensi matematik atau numerasi yang sangat rendah. Nah, untuk kompetensi sains ada 60%. Jadi skor PISA Indonesia stagnan dari 10 sampai 15 tahun terakhir. Jadi tidak ada perubahan dari 10 tahun terakhir ini. Ya. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil dari asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap pencapaian proses hasil belajar. Nah, bagaimana kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila? Jadi pelajar Pancasila yang diharapkan nantinya itu meliputi pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki sikap yang mandiri, kemudian sikap kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif lingkungan hidup. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar, yaitu membaca dan numerasi. Kemudian survei karakter mengukur sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Nah, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Ya, bukan hanya bagaimana anak-anak memiliki kognitif yang bagus, tetapi mengukur seluruh aspek. Ya, jadi di samping kognitif, karakter dan lain sebagainya. Untuk membandingkan apakah perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbandingan daripada ujian nasional dan asesmen nasional. Nah, kita lihat dari segi tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional digunakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi mengukur secara keseluruhan, secara kolektif. Sedangkan ujian nasional itu hanya mengukur atau mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian yang kedua, jenjang penilaiannya untuk asesmen nasional itu mulai dari SD sampai SMA dan sederajat. Sedangkan ujian nasional yang lalu itu hanya SMP dan SMA. Kemudian level siswa untuk asesmen nasional itu kelas 5, 8 dan kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional itu pada setiap akhir tingkatan. Jadi untuk SMP kelas 9 dan SMA juga kelas 12. Nah, subjeknya adalah untuk asesmen nasional itu berupa survei. Jadi tidak seluruh siswa itu diukur.
ya, tetapi nanti dipilih secara acak siswa-siswa yang akan mengikuti asesmen nasional. Sedangkan kalau ujian nasional itu seluruh siswa pada tahap akhir setiap jenjang. Misalnya pada kelas 9 untuk jenjang SMP, seluruh kelas 9 mengikuti ujian nasional, sedangkan untuk SMA itu seluruh kelas 12. Nah, model soalnya nanti untuk asesmen nasional itu berupa pilihan ganda ya, kemudian menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional yang lalu itu hanya berupa pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian sasaran penilaian. Ya, untuk asesmen nasional yang diukur nantinya adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas iklim satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional hanya mengukur penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian metode penilaian, ya. Kalau untuk asesmen nasional computerized multi storage adaptive, sedangkan untuk ujian nasional itu menggunakan CBT atau computer based test. Bagaimana tahapan daripada pelaksanaan asesmen nasional? Jadi yang pertama, asesmen nasional ya yang terdiri dari 3 tadi, ya. Yang pertama adalah AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM itu akan mengukur yang pertama asesmen literasi membaca, meliputi kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi meliputi kemampuan memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Jadi nanti untuk pelaksanaannya diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, tetapi dilaksanakan berupa survei, sehingga tidak semua peserta didik mengikuti AKM, tapi nanti itu akan dipilih secara acak. Kemudian bagaimana jadwal pelaksanaannya? Untuk SD, SMP itu dilakukan selama SMP, SMA dilakukan selama 2 hari. Untuk SD yang pertama tes literasi, hari pertama tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter selama 20 menit. Kemudian untuk hari kedua tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk SMP dan SMA, hari pertama itu tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit, dan untuk hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Ya, demikian pemaparan singkat bagaimana pelaksanaan AKM yang nantinya akan dilaksanakan ke depan. Semoga bermanfaat.